next untuk nomor 16. Nah, di nomor 16 ini kita dikasih di mana A, B, dan C merupakan bilangan bulat yang memenuhi persamaan A kali B kali C itu sama dengan 30. Nah, ini kita tulis dulu ya. A kali B kali C itu harus sama dengan 30. Dengan ABC adalah bilangan asli, berarti 1 ke atas ya, dan harus positif. Maka nilai A tambah B tambah C. Nah, yang ditanya itu A ditambah B ditambah C. Pertama kita cek dulu bilangan-bilangan yang dikaliin itu hasilnya 30. Contoh, kayak misal 1 dikali 2 dikali 15 itu kan 30 ya. Nah, kalau ditambahin semua dia akan menghasilkan 18, tapi nggak ada jawabannya di sini. Terus kayak apalagi misal 1 dikali 3 dikali 10. Nah, ini kalau dijumlah itu kan menghasilkan nilai 14, nggak ada lagi. Nah, coba kita cari yang lebih sederhana. Kita mulai dari 30-nya. Misal 30 biar tetap 30 itu kan dikali 1 dan 1. Nah, di sini kalau kita jumlahkan itu 30 ditambah 1 tambah 1 itu 32. Nah, di sini ada kan jawabannya yang D. Gimana? Gampang kan? So easy. Oke, next nomor 17. Nah, di sini di nomor 17 ini kita dikasih M dan N adalah bilangan positif. Nah, ini perlu kita garis bawah ya. Mereka itu bilangan positif. Dan M lebih kecil daripada N. Nah, berarti kita tahu untuk M itu lebih besar dari N. Gitu ya. Berapa nilai M kuadrat ditambah N kuadrat? Nah, dari sini kalau pertanyaannya itu berapa, berarti kan kita harus tahu nilai konkretnya ya. Nilai pastinya. Di sini kita diminta M kuadrat min N kuadrat. Nah, kalau mau jawab berapa M kuadrat min N kuadrat, berarti kita harus tahu nilai M dan N. Atau bisa kita sederhanakan menjadi M min N dikali M plus N. Paling tidak kita harus punya dua nilai tersebut. Nah, kita cek di pernyataan-pernyataannya. Di sini pernyataan 1 kita dikasih mutlak M ditambah N itu 12. Nah, di sini jangan terkecoh sama mutlaknya ya. Karena apa? Karena kita tahu si M dan N itu udah pasti positif. Berarti nilai realnya dari M tambah N itu memang 12. Karena tanpa dimutlak pun mereka sudah bernilai positif. Nah, di sini di pernyataan 1 kita cuma dapat M plus N-nya aja. Tapi M min N-nya kita belum dapat. Berarti dari sini pernyataan 1 itu belum cukup. Nah, kalau sudah kita tahu, kita cek pernyataan yang kedua. Nah, di pernyataan kedua kita dikasih mutlak M min N itu sama dengan 4. Nah, di sini juga sama, kita nggak boleh terkecoh sama mutlak. Karena apa? M itu lebih besar dari N, berarti selisih mereka juga pasti positif. Berarti sebenarnya di sini kita dapat M min N itu sama dengan 4. Nah, dari pernyataan kedua kita cuman dapat M min N-nya aja guys, tapi nggak punya M plus N. Nah, berarti pernyataan kedua juga belum bisa menjawab. Nah, kalau udah sama-sama nggak menjawab, kita gabungin. Nah, dari pernyataan 1 kita dapat M plus N, dari pernyataan 2 kita dapat M min N. Nah, kalau digabungin kan kita udah punya kedua data tersebut. Nah, berarti dari sini kita bakal bisa dapat nilai dari M kuadrat min N kuadrat guys. Berarti jawaban untuk soal nomor 17 itu yang C, dimana dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi satu pernyataan aja nggak cukup guys. Gimana? So easy kan? Oke, lanjut untuk soal nomor 18. Nah, di nomor 18 ini masih tipe soal yang sama ya, soal yang easy peasy lemon squeezy lah. Oke, di sini kita diminta mencari nilai K. Berapa sih nilai K? Berarti kalau pertanyaannya berapa, itu kan jawabannya harus bilangan yang konkret ya, harus bilangan pasti. Oke, kita cek
pernyataannya. Di pernyataan 1 dia dikasih K itu sama dengan L. Terus kenapa kalau K sama dengan L? L-nya memang berapa? Nah, disitu kan kita nggak tahu L-nya berapa. Berarti kita juga nggak bakal tahu nilai K-nya berapa, guys. Berarti dari pernyataan 1 aja belum bisa menjawab. Oke, kalau udah tahu belum bisa menjawab, next untuk pernyataan yang kedua. Tapi ingat, lupakan dulu pernyataan yang pertama. Di pernyataan kedua, kita dikasih L-nya itu sama dengan 0. Oke lah, kita sekarang tahu L-nya sama dengan 0. Terus hubungan L sama K itu apa? Nah, di pernyataan kedua kan nggak dijelasin hubungannya apa. Entah dia single atau apa kan kita nggak tahu. Berarti di pernyataan 2 juga kita belum bisa menjawab, guys. Nah, kalau udah sama-sama nggak menjawab, kita gabungin aja. Di sini kan pernyataan 1 K sama dengan L. Dengan L-nya juga sama dengan 0. Berarti K-nya sama dengan 0. Nah, di sini baru kita dapat hubungan K dengan L dan L juga didapat nilainya 0. Berarti harus digabungin, guys. Berarti jawaban nomor 18 itu yang C, di mana dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan aja nggak cukup, guys. Gimana? So easy kan? Oke, lanjut nomor 19. Nah, di nomor 19 ini kita masih ketemu tipe soal yang sama, yaitu mencari pernyataan. Nah, di sini kita tuh masih ditanya berapa. Berarti kan harus tahu nilai konkret ya. Berapa K kuadrat min L kuadrat. Nah, di sini kita kalau mau tahu nilai K kuadrat dikurangi L kuadrat, berarti kan harus tahu nilai K dan L, atau bisa kita sederhanakan menjadi K plus L dikali K min L. Nah, oke. Di sini kita cek aja pernyataan-pernyataannya ya. Untuk nomor 1 kita dikasih K dikurangi L itu sama dengan 4. Nah, di pernyataan pertama kita udah dapat K min L-nya. Tapi K plus L-nya kita belum dapat di sini. Kita masih nggak tahu. Berarti kita belum bisa menjawab dari pertanyaan, guys. Nah, kalau udah tahu nggak bisa menjawab, kita cek aja langsung pernyataan yang kedua. Tapi ingat, lupakan dulu pernyataan yang pertama. Oke, masuk pernyataan kedua. Kita dikasih L-nya itu kurang dari 4. Nah, ini hati-hati ya. Kalau kita dikasih pertidaksamaan L itu kurang dari 4, berarti berapa nilai L? Nah, di sini kan kita nggak tahu. Bisa aja si L ini bernilai 3, bisa aja 2, bisa aja 1, bisa aja 0 dan seterusnya. Bisa juga koma. Jadi kita nggak bisa menentukan nilai konkret dari si L. Oke, berarti dari sini aja kita tahu untuk pernyataan kedua itu tidak menjawab, masih belum bisa. Bahkan L aja kita nggak tahu berapa gitu kan, apalagi K-nya. Nah, kalau sama-sama nggak bisa, kita cek kalau mereka digabungin. Sekarang ini, pernyataan pertama kita dapat K min L, berarti kan kita tahu K min L. Nah, terus dari pernyataan kedua kita cuma tahu si L ini kurang dari 4. Nah, di sini kan masih belum bisa disambungin mau ke pertanyaan atau ke pernyataan pertama. Itu masih belum bisa kita sambungin. Nah, dari sini walaupun mereka digabung, mereka masih belum bisa tahu berapa nilai K kuadrat min L kuadrat. Paling nggak kan kita harus tahu nilai K, L, atau K plus L dengan K min L. Jadi jawaban dari soal nomor 19 itu yang E, di mana pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan, guys. Gimana? Gampang kan? Oke, last. Nah, ini terakhir ya untuk nomor 20. Oke, di soal nomor 20 ini kita ketemu tipe soal untuk membandingkan nilai kuantitas P dan Q lagi nih. Cuman di sini kita dikasih, nah si W itu merupakan salah satu bilangan komposit sekaligus kelipatan 2 dari suatu bilangan prima berdigit 1 terbesar. Nah, berarti si W ini kan harus kelipatan 2 kelipatan
2 dan bilangan prima digit 1 terbesar. Bilangan prima berdigit tunggal terbesar itu 7. Nah, berarti ini gampang aja kan? Dia kelipatan 2 dan kelipatan 7. Berarti si W langsung aja 2 dikali 7. Berarti si W-nya kita langsung dapat 14. Nah, dapat kan? Tinggal kita masukin ke pertanyaannya. Di sini si P itu bernilai W. Berarti si P itu bernilai 14 dan si Q-nya 15. Nah, dari sini kita tahu 14 itu kurang dari 15. Berarti jawabannya yang Q itu lebih besar dari P yang B. Gimana? Gampang kan? Nah, jadi kalau pokoknya gini aja nih. Kalau ketemu soal TPS itu nggak usah langsung takut dulu. Pokoknya baca aja soalnya perlahan, pelan-pelan, ikutin petunjuknya, tulis persamaannya seperti apa. Nanti pasti kalian bisa jawab dengan gampang. Pokoknya nggak usah panik dulu, tulis aja yang ada soalnya, kerjakan sebisanya. Pasti bisa.